زده شرفين زده شرفين ربي وكرما وتعظيما ورفة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القصر الحليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقي في الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والقبول وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين والأولياء كانوا صالحين مكارم الأرض مغاربها ثم إلى حضرة سليمان أحمد بن عيسى المهاجر الله سلام فقيه المقدم أحمد بن علي عليه السلام من الرحمن سجاد رسول فرعون ثم إلى حضرة الإمام أبي حمد محمد بن أحمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة سيدنا الإمام بالأقطاب والأوتان والأمدان ثم إلى ابن أمم سلام جميع بين ما تنازل إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال sampai bacaannya وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشاربه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشربه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته.
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubatil abdi. Allah sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Maksud hamba al-abdil mu'min, yaitu hamba yang beriman. Jika ada seorang hamba yang beriman taubat, Allah sangat bergembira. Min rajulin nazala fi ardi dawiyatin muhlikatin, daripada gembiranya seseorang yang satu waktu berada di negeri yang antah berantah. Orang ini kesasar. Negeri antah berantah artinya negeri yang dia sendiri nggak tahu. Muhlikatin, negeri yang antah berantah, dan bahkan negeri itu membinasakan. Negeri yang membinasakan ini serem. Ma'ahu rahilatu, orang tersebut bersama kendaraannya. Artinya kendaraan di sini bukan mobil. Arti kendaraan tempo dulu bisa jadi onta, bisa jadi kuda. Di ontaknya itu ta'amuhu wa syaribuhu, ada makanan, ada minuman. Jadi bisa jadi itu onta atau mungkin kedelai. Maksud saya keledai. Iya, kan dulu keledai dijadikan alat transportasi. Dan sekarang pun di sebagian negara keledai dijadikan alat transportasi. Jadi di kendaraan tersebut ada makanannya, ada minumannya. Fawada'a ra'sahu, kemudian diletakkan kepalanya, ngantuk dah, letih, dia turun dari kendaraannya. Fanama, naumatan, satu waktu dia tidur, keletihan, dia tidur. Fastaiqadha, ketika dia terbangun, wa qad dhahabat rahilatuh, kendaraannya udah hilang. Waduh, ini mana? Gitu. Fatalabaha, kemudian dia cari kendaraannya, mana keledaiku, mana ontaku. Hatta idza ishtadda 'alil harru wal 'atashu, aw masyaallah, sampai sangat panas, ceklik, sampai dalam keadaan sangat dahaga. Atau apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala kehendaki buat dia, dahaganya udah sangat nyari kendaraannya hilang. Hilangnya di negeri antah berantah. Lalu akhirnya itu orang tersebut berkata dalam hatinya, arji'u ila makani alladhi kuntu fih. Kalau begitu jadinya aku kembali kepada tempatku deh, yang dimana aku tadi tidur. Udah, aku balik lagi ke situ. Fa'anamu, kemudian aku tidur deh. Kalau begitu jadinya pesimis aku untuk mendapatkan kendaraanku. Hatamu tak, biarin sampai aku mati. Biarin aku tidur sampai aku mati. Habisan kendaraan gak ada. Ini negeri antah berantah. Fawada'a ra'sahu 'ala sa'idihi, kemudian dia letakkan kepalanya di atas tangannya nih, seperti ini. Udah dah. Kalau begitu jadi saya tidur sampai mati, udah sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa tidur. Liyamuta, tujuannya biar sampai meninggal dunia. Faisaiqadha, satu waktu enggak sampai meninggal, rupanya terbangun dia. Ya. Faizan, nah ini izan. Ada izan. Ini kenapa dibaca izan? Itu timbangan nahunya. Kalau kita lagi belajar nahu sih saya mau ungkapin juga gitu. Tapi kalau saya ungkapin panjang di sini, habis waktunya. Faizan rahilatu indahu aliyat. Faizan rahilatu indahu aliyat. Tiba-tiba kendaraannya udah ada di sisinya. Kan girang banget.
Udah tuh kendaraan hilang di negeri ada berantai, makanan dan minuman ada di lantai, makanan dan minuman ada di situ. Oke, balik lagi tuh kendaraan. Zadahu wa syarabahu, sampai bahkan rahindahu alaiha zaduhu maksudnya. Itu di kendaraannya ada bekalnya. Ada bekal, ada makanan, minuman. Walhamdulillah, girang kan? Wacarabahu, dan ada minumannya, girang betul. Ini kalau misalnya ada seorang yang model seperti itu, girangnya luar biasa. Fallahu asyadu farhan bi taubatil abdul mu'minin min hadza bi rahatil. Allah lebih girang. Allah lebih girang dengan taubatnya seorang hamba yang beriman daripada ini orang ketemu dengan kendaraannya. Di antara berantah, dia ketiduran, kendaraannya hilang. Makanan, minuman, semuanya, perlengkapannya ada di kendaraannya. Dia tidur lagi dengan harapan nggak bangun-bangun. Ketika dia terbangun, datang tuh kendaraannya. Girang kan? Nah, Allah lebih girang. Allah lebih girang dengan taubatnya seorang hamba yang beriman daripada orang tersebut. Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya ada seorang, dia ibadah, dia maksiat, ibadah aja lagi. Kemudian jatuh lagi dalam maksiat, ibadah aja lagi. Ini diajarkan trik ini oleh Habib Umar. Andaikan ada seorang hamba dia melakukan ibadah, jatuh lagi maksiat, udah ibadah lagi. Kemudian gimana kalau maksiat? Udah ibadah lagi, hatta dalam satu hari dia berbuat maksiat, ya udah dibarengi dengan ibadah lagi. Karena perbuatan maksiat yang diiringi dengan ibadah, nanti pada akhirnya kejar-kejaran antara maksiat dan ibadah, lomba tuh. Mana yang pada akhirnya lebih kuat, ibadah atau maksiat? Kalau tahu-taunya ibadahnya lebih kuat, mulai terkikis tuh maksiat. Kalau sudah mulai terkikis, mulai sedikit maksiatnya, dia nggak mau untuk melakukan maksiat lagi. Jadi kalau misalnya ada orang kan terkadang, waduh, saya udah taubat tapi saya maksiat lagi. Terusin aja, udah taubat. Terus gimana dong? Ya udah terusin aja dulu. Sampai pada waktunya, gitu. Nanti pada akhirnya ketika kita sudah merasakan nikmatnya ibadah, nggak mau kita untuk melakukan maksiat, nggak mau, gitu. Ibarat orang udah merasakan nikmat, kemudian diganti nikmatnya dengan azab atau dengan racun, dia nggak mau minum racun. Kenapa? Udah tahu bahwa itu adalah racun. Wa yurwa 'anil Hasan qala lamma taballahu 'ala Adam alaihi salamu hana'atuhul malaikatu wa habata alaihi Jibril wa Mikailu alaihi salamu faqala ya Adam gurrat 'ainuka bi taubatillahi 'alaika faqala Adam alaihi salam ya Jibril fa in kana ba'da hadhihi taubati su'alun fa aina magami fa awha Allah ilaihi ya Adam warathaka dzurriyyataka at-ta'aba wan nasaba. Ini mudah-mudahan Allah al-sawab, mudah-mudahan baik ini. Warastu dzurriyyataka, bukan warasaka. Fa'allahu ilayya Adam warastuka. Taknya itu kurang. Warastuka. Itu kan enggak ada taknya tuh.
warrastuka dzurriyyataka at-ta'aba wan-nasaba wa warrastuhum at-taubata faman da'ani minhum labbaituhu kama labbaituka wa man salani al-maghfirata lam abkhal 'alayhi li'anni qaribun mujibun. Ya Adam, wa ahsyur taibina minal quburi mustabsyirina dhahikina wa du'a'uhum mustajab. Diriwayatkan dari Sayyidina Al-Hasan. Ini Sayyidina Al-Hasan pernah meriwayatkan, gala satu waktu beliau berkata, itu Sayyidina Al-Hasan, lamma taballahu ala Adam alaihi salam, tatkala Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam. Kan dalam satu riwayat di mana Nabi Allah Adam dan ibu kita makan buah yang dilarang oleh Allah, ya kan? Itu buah dilarang oleh Allah masih tetap dimakan oleh Nabi Allah Adam. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, wahai Hawa, janganlah kalian berdua mendekat. Mendekat aja nggak boleh. Bagaimana makan? Jadi pemahamannya dalam istilah usul fikih, kalau dekat aja nggak boleh, bagaimana kan? Berarti kan makan dosanya lebih besar daripada mendekat. Paham nggak jemaah? Mendekat pun nggak boleh, bagaimana mau makan buahnya? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Seperti wala tabdzir, jangan engkau berbuat mubadzir. Jangankan si banyak, mubadzir dikit aja nggak boleh. Misal di rumah kita ada tetesan air keran. Ada tetesan air keran, kita enggak langsung membenarkannya, memperbaikinya. Kita biarkan gitu aja. Itu mubadzir. Kan netesnya cuma sekedar 1 tetes, 2, 3, 4, 5 tetes. Tetap enggak boleh. Kalau mubadzir sedikit aja enggak boleh, apalagi mubadzir banyak. Itu kan air saya. Air saya di rumah saya, betul. Tapi kan ketetapan yang ada ini semuanya adalah ketetapan Allah. Sampai diri saya pun punya Allah. Jadi engkau punya Allah. Diri semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Allah Adam tatkala Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam. Hana'athul malaikatu, sampai pada akhirnya malaikat mengucap ungkapan kegembiraan. Ini malaikat girang semuanya. Girang, Masya Allah, sampai mengucap ya Adam, Masya Allah, makbulin. Seakan itu adalah hari Id, bahkan lebih daripada hari Id. Makanya Sayyidina Ali mengatakan yaumun la yaf'alu ma'siyatan fa huwa Id. Hari di mana seseorang tidak berbuat maksiat, berarti hari itu adalah hari Id. Yaumun la ya'sillah, hari di mana seseorang tidak berbuat maksiat kepada Allah, fa huwa Idun, itu adalah hari Id. Wa habata alaihi Jibril wa Mikail alaihi assalam, sampai pada akhirnya malaikat Jibril, malaikat Mikail turun dari atas tuh, nemuin Nabi Allah Adam dan ibu kita Hawa dengan salam keindahan. Masya Allah, mabrukin, selamat Adam gitu, mengucapkan selamat. Fagala, kemudian keduanya berkata, yaitu malaikat Jibril dan Mikail, ya Adam, wahai Adam, guratainuka, engkau sekarang bahagia, ditaubatillah yang alaika, karena Allah menerima taubat engkau. Allah udah terima taubat engkau. Jadi ketika Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam dan ibu kita Hawa, Allah proklamirkan di kalangan malaikat, nih aku sudah terima hambaku ini Adam. Akhirnya para malaikat tahu bahwa Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam. Faqala Adam alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Adam menjawab, ya Jibril, fa in kana ba'da hadhihi taubah su'alun fa inna magami. Jibril nanya nih Nabi Allah Adam, wahai Jibril, andaikan setelah ini taubat ada pertanyaan, di mana kedudukanku? Di mana kedudukanku? Walaupun nih
Aku udah diterima taubat di sisi Allah, kedudukanku bagaimana? Fa awhallahu ilaihi, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Adam. Wahyunya nih, ya Adam, wahai Adam, warastuka dzurriyyataka ta'aba wan nasaba. Aku sudah berikan warisan kepada engkau akan anak keturunan engkau capek dan lelah. Ini kenapa di alam dunia ada capek dan lelah. Gitu. Kenapa ada capek dan lelah? Itu sebabnya capeknya Nabi Adam dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah tobat sampai dalam satu riwayat dikatakan 40 tahun. Walaupun ada dalam satu riwayat mengatakan 4 bulan. Ada dalam satu riwayat 40 hari. Jadi periwayat hadis ini ragu 40 tahun, 40 bulan atau 40 hari. Kenapa tuh? Capek tuh Nabi Allah Adam minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Capek. Setelah capek Allah terima. Akhirnya capeknya itu tersisa untuk anak keturunannya. Makanya kita kalau misalnya banyak melakukan aktivitas, capek gak? Capek, wajar. Itu warisan dari bapak moyang kita. Warisan dari bapak moyang kita. Sejatinya orang dulu melakukan sesuatu nggak ada capeknya. Di dalam surga orang melakukan sesuatu nggak ada capeknya. Tapi lantaran Nabi Allah Adam capek bertobat kepada Allah, Allah terima. Akhirnya tuh di dunia ada rasa capek. Wa warastu taubata. Betul, aku berikan warisan kepada anak keturunan engkau. Aku wariskan kepada engkau dan anak keturunan engkau capek dan lelah. Tapi juga aku wariskan kepada mereka taubat. Ini dia. Makanya ada, kalau misalnya ada manusia habis melakukan maksiat, terkadang dia mikir, ya Allah, begini amat saya. Astagfirullah, taubat. Gitu. Pintu untuk taubat tuh. Kalau ada orang udah mengucap astagfirullah, berarti pintu untuk taubat dia. Faman da'ani minhum labaituhu kama labaituka. Barang siapa di antara mereka minta kepadaku, Adam, andaikan ada anak keturunan kau minta kepadaku, labaitu aku terima. Kama labaituka, sebagaimana aku terima engkau. Aku terima anak keturunan engkau sebagaimana aku terima engkau. Wa man salanil maghfirata, andaikan ada anak keturunan engkau minta ampunan, lam abkhalali, aku enggak pelit. Aku ampuni. Tuh lihat. Ini komunikasi Allah dengan Nabi Allah Adam. Liani gharibun mujib, aku kan maha dekat. Aku maha menerima apapun hambaku, kalau dia mau taubat aku terima. Siapapun hambaku mau minta akan aku kasih. Tinggal kita minta aja kepada Allah. Cuma kita sebagai hambanya Allah nggak pernah dan tidak pandai minta. Ya kan? Nggak pandai minta. Coba kalau misalnya kita pinta di waktu-waktu doruri. Dari jam 3 tuh. Ya Allah, ya Allah. Dia nangis di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah. Minta ya Allah. Atau mungkin dari jam 2. Enak kali ya dari jam 2. Ya Allah, ya Allah. Dia minta. Dia nangis. Minta lagi, nangis lagi. Allah kasih. Allah maha dekat. Cuma kita nggak pandai minta kepada Allah. Ya, banyak hamba-hambanya Allah itu nggak pandai minta. Mau, tapi nggak mau berusaha. Bagaimana banyak orang mau dapat hasil, tapi nggak mau kerja. Ada hasil nggak jemaah? Nggak ada. Ya Adam. Akhirnya Allah berkomunikasi lagi kepada Nabi Allah Adam. Wa asyuru taibina minal quburi mustabshirin dhahikin. Akan aku kumpulkan mereka orang-orang yang taubat dari kubur mereka dalam keadaan bahagia, tersenyum mereka. Jadi orang-orang taubat di sisi Allah itu dikumpulkan oleh Allah
dalam keadaan tersenyum dan bahagia. Kenapa? Taubatnya diterima oleh Allah. Wa du'a'uhum mustajabun, dan doa-doanya mereka mustajab. Jadi kalau orang udah taubat kepada Allah, kaman la dzambalah. Dalam salah satu hadis Rasulullah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa, sebanyak apapun dia punya dosa, seakan dia tidak punya dosa lagi. Kenapa? Allah langsung ampuni kalau betul-betul dia taubat nasuha. Nah, kemarin kita udah membahas apa yang disebut dengan taubat nasuha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bit-taubati limusi'il laili ila an-nahari wa limusi'in nahari ila al-lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya bitaubati, dengan hamparan taubat pada siapa? Limusi'il lail ila nahar, buat orang-orang yang berbuat kejahatan di malam hari sampai siang. Masih tetap Allah tengadahkan kedua tangannya, Allah hamparkan kedua tangannya. Ayo siapa yang mau taubat? Di malam dia maksiat sampai siang hari, tetap Allah hamparkan tangannya. Ayo siapa yang mau taubat? Wali musim nahari lelail, Allah maha menghamparkan tangannya bagi orang berbuat maksiat dari siang sampai malam. Jadi selalu tuh Allah hamparkan kedua tangannya. Allah maha menerima. Ayo siapa yang mau tobat, siapa yang mau tobat, siapa yang mau tobat. Gak ada orang jual beli 24 jam. Gak ada. Andaikan orang Madura aja dia tidur. Walaupun dia kerja tetap tidur juga. Karena Allah gak pernah tidur. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah enggak pernah ngantuk dan juga Allah enggak pernah tidur. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Jangankan si Allah, malaikatnya Allah enggak ada tidurnya. Ngantuk juga enggak. Kalau misalnya malaikat ngantuk, wah, bumi ini udah porak-poranda. Alam ini udah hancur berantakan. Siapa yang menjaga aras? Siapa yang menanggung aras? Siapa yang menguatkan bumi, alam dan sebagainya, gitu. Allah memberikan perintah kepada mereka, para malaikatnya. Allahu Akbar, tuh lihat. Jadi nggak usah khawatir. Kapan ya saya tobat? Sekarang Allah terima. Nggak usah pakai kapan, nggak usah. Kalau kapan mungkin paling nyanyian kapan. Ya kapan memang. Aku kesana lagi, ya silakan mau kesana lagi, kapan-kapan nggak ada masalah. Kapan-kapan, mau kapan-kapan juga lagi nggak ada masalah. Tapi kalau mau tobat sekarang, nggak usah pakai kapan-kapan. Kalau mau tobat kepada Allah sekarang, ntar kali ya, habis ngaji enggak, sekarang. Lagi ngaji nih sekarang, mau tobat kepada Allah. Atau jamaah yang lagi pada dengerin pengajian ini di rumah, atau di tempat kerjaan, atau di luar, atau di kendaraan, sekarang udah tobat kepada Allah. Jangan nunggu kendaraan berhenti. Jangan nunggu ntar habis ini kerja atau habis ini olahraga, enggak, sekarang taubat kepada Allah. Nunda-nunda, baru dia pakai sepatu, meninggal, nah lo. Baru dia mulai mau olahraga, meninggal, belum sempat taubat. Wa bastul yadi kinayatun am talabit taubati. Wa bastul yadi, ini ungkapan Allah, yaitu ungkapannya menengadahkan tangan. Ini ada satu kinayah, arti menuntut taubat. Artinya nih, Allah mengadahkan tangannya ini, Allah menuntut taubat hamba. Ayo saya mau taubat. Ayo, aku masih terima. Kan dalam hadis, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah maha menerima taubat hamba selagi ajal belum sampai di tenggorokan. Kalau ajal belum sampai di tenggorokan, Allah maha terima taubat. Atau nanti kalau misalnya di hujung dunia, matahari sudah tidak berproses sebagaimana mestinya. Biasa matahari terbit sebelah timur atau barat? Timur. Toto di barat. Habis udah tuh waktu udah. Toto matahari udah terbit di barat.
Walaupun dia punya umur panjang, tapi matahari udah terbit di barat, Allah nggak terima taubat udah. Jadi dua tuh. Allah tidak terima taubat kalau taubatnya udah sampai di tenggorokan pertama, atau ketika matahari sudah terbit di arah barat. Makanya tuh Firaun beda sedikit. Firaun musuhnya Nabi Allah Musa tenggelam, baru saja tuh ajalnya di tenggorokan, dia taubat. Siapa yang ngomong? Allah yang berfirman dalam firman-Nya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Udah sampai tenggorokan. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dah kalau udah begini jadinya. Udah lak-lakan tiba, udah tuh ajal udah dilak-lakan, udah di tenggorokan, baru dia beriman kepada Nabi Allah Musa, kepada Tuhannya Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Itu Allah. Tapi telat ya udah. Telat. Abu Jahal. Abu Jahal. Oh, Abu Jahal. Ini Firaunnya umat Nabi Muhammad. Udah mau mati, masih tetap menantangin juga. Udah mati, udah habis, sampai sini tetap menantangin juga. Berarti Firaunnya umat Nabi besar Muhammad lebih dahsyat daripada Firaunnya Nabi Allah Musa. Wa talibu wara'al gabili farubba gabilin laysa bitalibin wala talibin illa wa huwa gabilun. Ini yang maha menuntut, kan Allah menuntut taubatnya hamba. Itu dibalik Allah yang maha menerima, bisa jadi yang maha menerima itu laysa bitalibin, enggak nuntut, wala talibun illa wa huwa gabil, dan tidak Allah terima kecuali dia Allah nerima. Kalau Allah nuntut berarti kan Allah menerima. Ketika Allah meminta berarti kan Allah menerima. Saya mau masuk kerja. Berarti emang udah ada lapangan kerja. Mau pada kerja enggak? Mau pada kerja enggak? Ayo mau kerja. Berarti kan udah ada kerjaan. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayo taubat. Berarti kan udah Allah kasih taubat buat orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak di bahasanya? Bahasa gitu. Ayo berkat. Berarti berkat ada enggak? Ada. Orang dibilang berkat, jangan bohong. Orang udah kumpul di masjid bilang berkat, tahu jadi bohongin satu kampung. Pendusta dia. Nah Allah kan tidak pendusta. Gitu. Diobral. Taubat diobral. Emang begitu. Cuma dalam obralan taubat yang datang dari Allah, hambanya pada kemana? Diobral. Siang hari Allah ngobrol taubat, malam hari Allah ngobrol taubat setiap waktu. Allah ngobrol taubat lagi taubat, enggak capek. Ucapin aja dulu istighfar, astagfirullahaladzim. Habis itu maksiat, istighfar aja lagi dulu. Andaikan maksiat lagi, istighfar aja lagi dulu. Ibaratnya seperti itu, gitu. Allahu Akbar. Tapi tetap aja orang enggak mau. Ucap istighfar aja. Pak, istighfar. Istighfar. Dinasihatin istighfar dia nggak mau. Ya kan? Kadang ada orang, nanti jangan marah-marah dulu dong. Istighfar dong. Apaan istighfar? Astagfirullah. Orang cuma tinggal mengucap istighfar dong, kok nggak mau? Padahal itu istighfar meredam berbagai macam kerusakan, meredam berbagai macam marah. Orang lagi marah, mengucap istighfar, redam enggak? Dengan sendirinya redam. Astagfirullah. Oh, mulai itu. Yang tadinya mukanya memerah, astagfirullah. Makin banyak istighfar, makin meredam. Gitu. Makanya orang kalau lagi marah, kenapa dianjurkan wudu? Berwudu biar ngademin hati ini. Yang kita wudukan anggota khusus, nyambungnya ke hati. Ini ada orang kafir. Namanya orang kafir, pertanyaannya juga lucu-lucu. Ya kan? Masa hati bisa tersucikan gara-gara mewudukan anggota khusus?
Hati ini, hati kan di sini katanya. Kok bisa suci dengan mewudukan tangan, muka, rambut, tangan sampai siku, kemudian kaki, kok bisa tersucikan? Ulama cerdas. Ulama cerdas. Ada orang sakit, datang nih sama ulama. Sakit apa? Pala. Sini pantatnya aku suntik. Sini pantat kamu aku suntik. Sini orang kafir, sini. Yang sakit kan pala. Kenapa juga saya suntik pantatnya? Ini orang kafir pinter juga. Betul juga ya ulama. Iya, yang sakit hati. Kenapa diwuduin bukan hati? Iya, hati bisa sembuh. Saya suntik pantat, sambungannya kan kemana? Keseluruhnya dan diantaranya pala. Masa ada orang sakit kepala atau ada orang sakit gigi, saya gamparin giginya? Kan enggak? Iya, masuk Islam tuh. Masya Allah. Semua Masya Allah. Jadi enggak setiap waktu orang minta dalil kita kasih dalil. Satu waktu mungkin dengan dalil akal gitu. Ada gak orang sakit kemudian palanya dipentogin sama dokter? Enggak. Atau ada orang lemes, anggota tubuhnya lemes, cuma disuntik di titik nadinya, tak disuntik, dikasih obat dan sebagainya dari impusan, sembuh. Karena memang ada anggota-anggota yang menghubungkan untuk kekuatan tubuh gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law amiltumul khataya hatta tablugha as-sama'." Andaikan kalian semuanya melakukan kesalahan sampai kesalahan tersebut sampai bahkan selangit. Saking banyaknya tuh kesalahan. Kalau kesalahan sampai langit. Allahu Akbar. Enggak gunung lagi. Gunung bisa didaki. Iya kan? Gunung apapun bisa didaki. Gunung Tangkuban Perahu bisa didaki. Gunung Semeru bisa didaki. Gunung apa lagi? Gunung semuanya bisa didaki. Tapi ini langit. Siapa yang mendaki langit? Siapa yang bisa ke langit sampai ini kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dosa sampai langit. Semanadimtum, dalam sabda Rasulullah, kemudian kalian taubat, la taballahu alaikum, Allah pasti menerima taubat kalian. Allahu Akbar. Nggak tanggung-tanggung dosanya sampai selangit. Ini dosa siapa dan dosa apa yang dia lakukan sampai begitu? Apa yang dia lakukan sampai begitu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yadhnabu adh-dhanba fa yadkhulu bihil jannah." Seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba dia melakukan dosa, dia masuk surga. Ada hamba melakukan dosa bisa masuk surga. Faqila kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah ada orang dosa kemudian dia bisa masuk surga? Qala, Rasulullah menjawab, yakunu nasbu ainihi taiban minhu, karena di bola matanya dia mau taubat kepada Allah. Karena ada orang kelihatan bola matanya udah mau taubat kepada Allah, hawanya mau nangis, ya Allah, astagfirullah. Padahal dia habis melakukan maksiat, nangis, ya Allah. Dari bola matanya itu taubat kepada Allah. Faran, lari dari berbuat maksiat, hatta yadkhulul jannah, sampai masuk surga. Habis orang berbuat maksiat, belum sempat dia sholat misal, atau belum sempat dia puasa Ramadan, tapi dalam bola matanya udah tobat, ya Allah, astagfirullah.
Meninggal. Surga tempatnya. Surga tempatnya. Surga tempatnya. Padahal hidupnya cuma sebentar, cuma sekedar kira-kira arah bola matanya. Ya Allah, stop. Ya Allah, aku nyesel ya Allah. Meninggal masuk surga. Maha murah ke Allah Subhanahu wa taala. Maha murah, Rahman, Rahim. Maha murah, Rahman, Rahim. Orang yang dosanya banyak Allah terima. Allah Maha terima. Jadi nggak usah khawatir kita. Bukan artinya nggak usah khawatir kemudian habis itu kita dosa lagi dah. Enggak. Artinya siapapun orang yang punya banyak dosa jangan dihalang-halangi taubat. Ente dosa banyak banget ente. Allah nggak bakal nerima. Astagfirullah. Ente yang ngomong, kan Allah nggak ngomong gitu. Menurut Anda mah ente nggak bakal diterima dosa ente. Antingnya kayak apa tahu. Tengik banget gua ngeliat lu misalnya. Dalam bahasa Betawi. Habisan saya ngomong bahasa Jawa saya nggak bisa. Gua ngeliat lu tengik banget. Lu tobat nggak bakal terima sama Allah. Hati-hati. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Allah Maha terima tobat. Belum sempat sholat, belum sempat haji, umrah, belum sempat puasaan dalam satu kitab. Kita berdoa tunasihin. Menjelang puasa, namanya Ahmad. Menjelang puasa, ini Ahmad namanya. Lucu aja, Ahmad nggak pernah ibadah. Namanya Ahmad. Maksiat. Hampir semua perbuatan maksiat dia lakukan. Tapi pengarang menyatakan dengan berkah namanya Ahmad, akhirnya Allah terima di akhir hidupnya. Girang dengan puasa. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Dalam sabda Rasulullah, barang siapa yang bergembira masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Dia girang, alhamdulillah Ramadan. Dia mandi. Habis dia mandi pakai baju yang rapi, wangi. Udah salat belum? Belum sempat salat. Apalagi si puasa. Dia girang, putih, serba wangi. Bergembira dengan datangnya Ramadan. Meninggal. Malaikat bersekutu, artinya malaikat bersekutu di sini bukan sekutu Inggris, bukan. Mereka yatasabaguna, mereka berlomba untuk malaikat kebaikan menulis kebaikannya, malaikat keburukan mau menulis keburukannya. Dengan keadilan Allah silakan. Rupa-rupanya Allah berikan kekuatan besar kepada hamba tersebut sebelum meninggal dunia dia taubat kepada Allah. Karena berkah dia mau menerima Ramadan, mau menyambut Ramadan. Nah dari itu kebaikannya banyak, Masya Allah. Padahal dia nggak pernah sholat, belum sholat. Boro-boro zakat, apalagi haji, umrah, belum. Sholat aja belum. Cuma dia udah taubat di sisi maghribnya Ramadan. Ibaratnya jam 5 atau setengah 6. Meninggal dunia. Di mana tempatnya? Malaikat taruh di dalam surga. Taubat di akhir. Alhamdulillah. Makanya seorang dai ini, seorang ulama nggak boleh patah hati dalam berdakwah. Dimanapun mereka berada, jangan putus asa. Bisa jadi orang ahli maksiat apapun di akhir hidupnya bisa jadi dia taubat kepada Allah. Amin. Gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafaratul dzambi an-nadamatu. Kifarat dosa itu nyesal. Jadi kalau misalnya ada orang nyesel banget, berarti dia udah bayar kifarat udah. Nyesel, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, enggak lagi-lagi dah berbuat maksiat. Enggak lagi-lagi ya Allah, enggak lagi-lagi ya Allah, ampun ya Allah. Nah, itu. Ya Allah, enggak mau lagi ya Allah, taubat. Astaghfirullah. Dia ucap astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dia nyesal. Itu kifarat dosa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Tadi hadis yang sudah saya baca.
Orang yang taubat dari dosa seperti dia tidak punya dosa. Seberat apapun dosa yang dilakukan, kalau benar-benar dia taubat, dosanya hapus. Wa yurwa anna habasyiyan qala ya Rasulullah inni kuntu a'malul fawahisha fahal li min taubatin? Qala na'am. Fawalla. Thumma raja'a faqala ya Rasulullah akana yarani wa ana a'maluha? Qala na'am. Fasal habasyi sayhatan kharajat fiha ruhuh. Pernah diriwayatkan bahwa ada budak Habasyi. Ini budak. Zaman dulu kan masih ada perbudakan, zaman Rasulullah. Perbudakan. Hilang di zaman kerajaan sampai sekarang. Kenapa hilangnya? Itu di antara sabda Rasulullah, barang siapa yang memerdekakan budak, itu kan dijanjikan oleh Rasulullah, maka dia dapat pahala ini. Oh, akhirnya orang berlomba-lomba untuk memerdekakan budak. Sampai saat ini hilang. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, nanti akan ada perbudakan kembali setelah perang besar. Saya nggak tahu perang dunia ketiga, 4 atau kelima, saya nggak tahu. Walhasil, apakah sabda Rasulullah salah? Tidak. Kitanya yang salah. Kita belum ada waktu, belum sampai waktunya ke situ. Karena iman, karena agama itu adalah iman. Percaya. Semua yang diucapkan oleh baginda Rasulullah semuanya nyata. Nyata enggak? Dan benar. Gitu. Nyata dan benar. Ada budak bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini kuntu amalul fawahisha. Aku sering berbuat maksiat. Fahal min taubah? Apakah ada taubat buatku ya Rasulullah?" Nanya langsung kepada baginda Rasulullah. Qala na'am. Ya, kata Rasulullah. Fawalla, kemudian berpaling tuh hamba tersebut. Kemana gitu? Semaraja, kemudian alhamdulillah. Kemudian budak tersebut balik lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, akana yarani wa ana amaluha. Ya Rasulullah, apakah Allah Maha melihat aku ketika aku melakukannya? Mau taubat nih, Allah tahu enggak kalau aku taubat? Allah melihat enggak kalau aku taubat? Kalau na'am, ya, kata Rasulullah. Tanda taubat tuh. Jadi ketika tuh budak tersebut sudah bertanya kepada Rasulullah, tanda taubat. Padahal cuma pertanyaan 2 saja. Fasahal habasyiyu, kemudian teriaklah budak tersebut. Sayhatan, dengan teriakan yang keras. Kharajat fiha ruhuh, yang dengan teriakan tersebut rohnya keluar, meninggal. Meninggal. Husnul khatimah. Mudah? Sangat mudah kalau Allah terima hamba. Kalau Allah Maha menerima hamba, di akhir kehidupan Allah terima. Allahu Akbar. Di akhir kehidupan ini jelangnya kan sedikit betul. Bisa jadi beberapa detik, belum sampai 1 menit. Ya Rasulullah, aku berbuat maksiat. Diterima enggak Allah tobatku? Diterima. Balik sebentar, datang lagi. Ya Rasulullah, kalau aku melakukan tobat, Allah ngelihat enggak? Ngelihat, meninggal dunia. Berapa detik tuh? Mungkin enggak sampai 1 menit. Detik atau 1 menit sebelum dia meninggal, kalau dia taubat di sisi Allah, Allah Maha terima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat kita. Taubat anak keturunan kita, keluarga-keluarga kita, jamaah kita, murid-murid kita, dan mereka kaum muslimin semuanya. Dan mudah-mudahan mereka yang belum diterima taubatnya oleh Allah, Allah terima taubat mereka. Amin. Wa yurwa anna Allah azza wa jalla lamma la'ana iblisa salahun nadhrah. فانظروا إلى يوم القيامة فقال وعزتك لا أخرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح. فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا حجبت عنه توبة ما دام فيه الروح. Masya Allah. Pernah diriwayatkan bahwa Allah
ketika Allah melaknat iblis. Ini ketika nih Allah laknat iblis. Laknat ente gitu. Dilaknat nih iblis langsung dari ucapan Allah. Sa'alahun nadrata. Kemudian dia minta untuk bertemu. Fa'anzuru ila yaumil qiyamah. Aku bakal lihat nanti kelak di hari kiamat. Aku lihat. Faqala, kemudian iblis ngomong, wa izzatuka, demi keagungan Engkau ya Allah. Padahal ini iblis. Demi keagungan Engkau ya Allah. Takut juga sama Allah dia. Cuma namanya iblis, emang iblis. Tapi kita kadang, Masya Allah, iblis bukan, tapi berani banget sama Allah. Gitu. La kharajtu min qalbi ibni Adam ma fihi ruh. Kata iblis, aku nggak bakal keluar dari hatinya anak Adam selagi ada roh. Aku janji Allah, akan aku goda nih anak Adam selagi dia masih hidup di alam dunia. Dia tantang sama Nabi Adam. Faqala Allah Ta'ala, Allah jawab, wa izzati wa jalali. Ingat iblis, dengan keagunganku. Tadi kan iblis bilang keagungan Kau ya Allah, demi keagungan Kau ya Allah. Dijawab oleh Allah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku. La hajibtu anhu taubata. Aku enggak bakal tutup taubat dari hambaku madama fi ruh, selagi rohnya masih ada juga. Jadi bergejolak tuh. Makanya di dalam diri kita terkadang ada gejolak kebaikan di situ, di sisi lain ada gejolak keburukan. Antara nurul rabbi atau waswatu syaitan. Itu ada dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Itu dalam kitab Minhajul Abidin, itu jelas. Itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali betapa tuh setan itu betul-betul tahu untuk menggoda hambanya selagi masih ada dam, selagi masih ada darah mengalir. Apalagi dalam kitab yang luas, dalam kitab Ihya Ulumuddin, sangat panjang lebar tuh. Imam Al-Ghazali memberikan pelajarannya kepada kita tentang iblis laknatullah alaih. Ya Allah. Itu tanda tadi? Tanda cerah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Oh ya. Kita baca surat Al-Fatihah untuk Al-Habib Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Umar Al-Haddad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini beliau teman dari bapaknya Al-Habib Umar. Al-Habib Umar punya bapak namanya Habib Muhammad. Dan Habib Ali ini temannya. Makanya Habib Umar betul menjalin kasih teman-teman bapaknya. Dalam sabda Rasulullah, ihfaz wudda abika, jaga kecintaan bapak engkau. Jadi kira-kira tuh bapak kita dulu pernah berkawan sama siapa, jaga tuh silaturahim. Dan Habib Umar memegang sabda Rasulullah tersebut. Selalu beliau tuh Habib Umar kalau ada aja Habib Ali, bahkan Habib Umar lagi ceramah, Habib Ali datang, beliau berhenti ceramahnya untuk cium tangan. Beliau duduk, datangnya Habib Ali Al-Haddad, beliau diri. Beliau kasih minum agar Habib Ali minum terlebih dahulu, baru habis itu Habib Umar. Dan memang Habib Ali gemar kepada anak-anak kecil. Kapanpun ketemu ada anak-anak kecil, disiapin permen. Nah kita nih kalau mau dakwah nggak sampai jual-jual tanah, kita yang dakwah nggak sampai jual-jual tanah, siapin aja permen di kantong kita atau recehan 5.000, kalau kegedean ya 1.000. Itu permen itu sewaktu ada anak kecil kasih, jangan permen yang buat jontor bibir, kan ada permen susu.
Itu Babah Nur, istri Habib Umar, setiap waktu tuh di kantongnya ada permen susu. Tahu kan permen susu? Permen susu ada banyak sekalipun mulut nggak jontor. Jangan permen yang dibeli di mana-mana itu ya. Kesian tuh anak kecil jontor mulu. Kasih permen yang kira-kira enggak mudarat. Itu diantaranya. Anak kecil girang, dan itu kan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah namanya. Beliau meninggal dunia kemarin dan jenazahnya saking cintanya lah Habib Umar ditaruh di rumah Habib Umar. Ya, jenazahnya padahal Habib Umar sibuk luar biasa. Tapi masa-masa seperti ini tetap berada dalam kawasan dan awasan Habib Umar. Ditaruh di rumah. Dan Habib Umar yang menjadi tuan rumahnya, yang mempersiapkan segala-galanya, kan kafannya, mandiinnya, ngafaninnya, nyolatinnya, doanya, sampai khatam Qur'annya, sampai dikumpulkan dengan orang baik. Allahu Akbar. Ini akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan Allah ampuni dosa Al Habib Ali Al Haddar, Allah tinggikan derajat beliau bersama Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dan Jaduhul Akbar, kakek beliau yang sangat besar, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau di antara jumlatil aulia, di antara jumlah para waliullah. Gitu. Kalau misalnya kita nggak ngelihat wali, itu ngelihat Habib Ali, itu min jumlatil aulia. Di antara jumlahnya mereka para wali-waliannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah banyakkan orang seperti itu di semua tempat, termasuk di negeri pertiwi kita Indonesia. Al-Fatihah wal Qabul wa tamam bir Rasul ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih kabarnya. Terima kasih banyak. Ada lagi? Tidak.